Di masa lalu, di India, terdapat praktik yang dikenal dengan nama sati, di mana wanita yang ditinggal mati suaminya diharuskan membakar diri di atas kayu kremasi suaminya. Praktik ini telah menjadi salah satu isu yang paling kontroversial dan emosional dalam budaya Asia Selatan. Meskipun dianggap sebagai ritual yang sakral oleh beberapa orang, banyak yang melihatnya sebagai tindakan kekerasan yang kejam terhadap wanita. Meskipun praktik sati telah dilarang berulang kali selama berabad-abad, namun belum berhasil sepenuhnya dihilangkan. Arti praktik bakar diri seorang janda di India. Praktik sati memiliki beberapa jenis. Pada awalnya, sati merujuk pada wanita yang melakukan tindakan membakar diri setelah suaminya meninggal. Kata sati berasal dari bahasa Sanskerta sasti, yang berarti murni atau benar. Dalam mitologi Hindu, Sati adalah seorang dewi yang menikah dengan Dewa Siva. Dalam mitos tersebut, ayah Sati tidak setuju dengan pernikahannya dan membenci Siva. Sebagai bentuk pemberontakan, Sati membakar dirinya sendiri sebagai protes terhadap penghinaan ayahnya terhadap suaminya. Saat dia terbakar, Sati berdoa untuk dilahirkan kembali sebagai istri Siva, dan kemudian ia terlahir kembali sebagai Parvati. Dalam awal sejarahnya, umat Hindu memandang mitos ini sebagai pembenaran bagi praktik sati, meskipun dewi tersebut bukanlah seorang janda. Secara historis, ada dua jenis utama sati, sukarela dan terpaksa, kata Robbie Mitchell di situs Ancient Origins. Dalam adat Hindu kuno, sati melambangkan penutupan sebuah pernikahan. Dengan mengorbankan dirinya, seorang istri mengikuti suaminya ke kehidupan selanjutnya sebagai tindakan pengabdian dan kesetiaan yang paling tinggi. Namun, tidak setiap istri ingin melompat ke tumpukan kayu pemakaman bersama suaminya. Seiring berjalannya waktu, wanita yang menolak melakukannya secara sukarela dipaksa untuk mati bersama suaminya. Orang menggunakan alasan agama untuk melakukan sati paksa, atau pembunuhan, tetapi ada fakta-fakta yang melandasi pemaksaan tersebut. Secara tradisional, janda tidak memiliki peran yang dihormati dalam masyarakat dan dianggap sebagai beban jika mereka tidak memiliki anak yang dapat memberikan dukungan. Aneka jenis eksekusi sati dalam budaya Hindu. Terdapat berbagai kisah yang menggambarkan pelaksanaan sati dari waktu ke waktu. Sebagian besar praktik tersebut melibatkan pembakaran. Umumnya, wanita duduk di atas tumpukan kayu pemakaman suaminya atau berbaring di samping jasadnya. Dalam beberapa kisah, tumpukan kayu dinyalakan terlebih dahulu, dan kemudian janda tersebut berjalan atau melompat ke dalam api. Di lain cerita, janda tersebut duduk di atas tumpukan kayu dan kemudian menyulutnya sendiri. Praktik ini juga dapat bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Penjelajah abad ke-17 Jean-Baptiste Tavernier mengklaim bahwa dalam beberapa daerah, dia melihat orang membangun gubuk-gubuk kecil di mana jenazah suami dan janda ditempatkan sebelum dibakar. Di beberapa daerah lainnya, terdapat catatan tentang lubang yang digali dan diisi dengan suami yang dikelilingi bahan yang mudah terbakar. Ketika tiba saatnya, wanita yang ditinggal mati tersebut melompat ke dalam api di dalam lubang tersebut. Selain itu, terdapat beberapa metode yang relatif kurang menyiksa. Kadang-kadang, janda diperbolehkan meminum racun sebelum dia dibakar. Ada juga kasus di mana wanita membiarkan dirinya digigit oleh ular atau melukai tenggorokan dan pergelangan tangannya sebelum melompat ke dalam api. Perlu dicatat bahwa deskripsi metode-metode tersebut adalah laporan dari seorang penjelajah pada abad ke-17. Dan menggambarkan variasi dalam pelaksanaan praktik sati dari satu daerah ke daerah lainnya. Kapan praktik sati dimulai? Terdapat banyak perdebatan tentang awal mula praktik sati seperti yang dikenal saat ini. Terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa tindakan membakar janda di Asia Selatan telah berlangsung selama ribuan tahun. Oleh karena itu, sumber-sumber terpercaya yang secara khusus menyebutkan praktik sati sebelum tahun 400 Masehi sangatlah sedikit. Sejarawan Yunani, Aristobulus dari Kassandreia, merupakan sumber terpercaya tertua yang menyebutkan praktik sati.
Setelah melakukan perjalanan ke India bersama Alexander Agung pada tahun 327 sebelum Masehi, ia menulis tentang kebiasaan lokal, termasuk di antaranya adalah istri yang membakar diri bersama suaminya. Cicero, Nikolos dari Damaskus, dan Diodorus juga menggambarkan contoh-contoh pembakaran diri yang serupa. Sebagian besar sejarawan sepakat bahwa praktik sati diperkenalkan ke masyarakat India antara abad ke-4 dan ke-5 Masehi. Praktik ini kemudian mencapai puncaknya sekitar abad ke-10 Masehi. Menurut salah satu sejarawan, De Hejia, sati awalnya dimulai di kalangan bangsawan kesatria sebelum menyebar ke kasta-kasta lainnya. Praktik sati kemudian menyebar lebih luas selama periode abad pertengahan. Awalnya, sati dipraktikkan oleh kasta yang lebih tinggi dalam masyarakat India. Namun, kasta yang lebih rendah mulai mengadopsinya dengan harapan meniru apa yang mereka anggap sebagai praktik yang lebih baik. Beberapa sejarawan juga percaya bahwa seiring berjalannya waktu, praktik sati bergabung dengan praktik lain yang dikenal sebagai jauhar. Jauhar merupakan bentuk pengorbanan diri yang dilakukan oleh para wanita bangsawan pada masa perang. Praktik ini bertujuan untuk menjaga kehormatan mereka saat menghadapi kekalahan. Awalnya, jauhar secara tradisional dipraktikkan oleh kasta yang lebih tinggi, namun kemudian menyebar juga ke kasta-kasta lainnya. Setelah mencapai puncaknya sekitar tahun 1000 Masehi, praktik sati mulai mengalami penurunan perlahan. Proses ini menjadi semakin cepat selama periode Kekaisaran Mughal antara tahun 1526 dan 1857. Kaisar Akbar terkenal karena sikapnya yang sangat menentang praktik sati. Meskipun ia menghormati keinginan para janda untuk dikremasi bersama suami yang meninggal, ia percaya bahwa membakar diri sendiri adalah cara yang salah untuk menghormati pasangan yang telah meninggal. Larangan sati yang pertama secara resmi dikeluarkan di bawah pemerintahan Kaisar Aurangzeb, yang mengeluarkan perintah pada tahun 1663. Aturan tersebut menyatakan bahwa di wilayah Kekaisaran Mughal, pejabat dilarang membiarkan seorang wanita dibakar dalam praktik sati. Setelah dilarang, praktik sati menjadi sangat jarang terjadi. Hanya dalam kasus-kasus di mana keluarga memiliki kekayaan yang cukup untuk menyuap pejabat setempat agar mengizinkan praktik tersebut dilakukan, sati masih terjadi. Praktik sati juga ditentang oleh pemerintah kolonial dan gereja. Masalahnya adalah bahwa tidak semua umat Hindu senang diberitahu tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang asing. Hal ini mengakibatkan peningkatan kasus sati. Antara tahun 1815 dan 1818, jumlah kematian akibat sati meningkat 2 kali lipat. Banyak umat Hindu di India melihatnya sebagai serangan terhadap tradisi dan cara hidup mereka, tambah Mitchell. Namun, seiring berjalannya waktu, praktik sati dilarang secara tegas di semua negara bagian di India. Dilarang namun belum hilang sepenuhnya. Selama beberapa tahun terakhir, opini publik di India telah berubah menjadi melawan praktik sati, dan jumlah kasus sati mengalami penurunan. Namun, disayangkan bahwa praktik sati belum sepenuhnya hilang. Contohnya adalah insiden yang terjadi pada tahun 1987. Ketika seorang janda berusia 18 tahun bernama Rup Kanwar dibakar hidup-hidup di desa Deorala. Ribuan orang berkumpul untuk menyaksikannya terbakar, dengan menganggapnya sebagai tindakan dari seorang istri yang berbakti. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa meskipun upaya telah dilakukan untuk melarang dan menghilangkan praktik sati, masih ada kasus-kasus yang terjadi di mana tradisi tersebut bertahan dan mendapatkan dukungan di tingkat lokal. Praktik tersebut masih merupakan isu yang kompleks dan kontroversial dalam budaya India. Dan upaya terus dilakukan untuk mengatasi dan mengakhiri praktik tersebut sepenuhnya. Peristiwa tersebut memicu protes publik yang besar-besaran, yang mendorong pemerintah India untuk menerapkan ordonansi pencegahan sati Rajasthan pada tanggal 1 Oktober tahun 1987. Pada tahun yang sama, Undang-Undang Pencegahan Sati disahkan. Undang-undang ini membuatnya ilegal untuk mendukung, memuji, atau melakukan praktik sati.
Memaksa seseorang untuk melakukan sati sekarang dapat dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Memuji sati juga dapat mengakibatkan seseorang dipenjara selama 7 tahun, kata Mitchell. Setelah pelarangan kembali praktik sati, ada beberapa kasus yang lebih terkenal. Meskipun beberapa ahli mencoba untuk mengklasifikasikannya sebagai penyakit mental atau tindakan bunuh diri, praktik tersebut tetap dianggap sebagai kejahatan yang melanggar hukum dan mengancam keselamatan individu. Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, melawan tradisi berbahaya seperti sati, dan melindungi hak-hak perempuan di India. Praktik sati saat ini dianggap sebagai bagian dari sejarah yang kelam, tetapi masih menjadi peringatan penting tentang perlunya melawan kekerasan terhadap perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender. Siapa yang terbebas dari pelaksanaan praktik sati? Benar, praktik sati melibatkan unsur-unsur kasta dan agama. Aturan-aturan awal sati menyatakan bahwa janda yang sedang hamil, menstruasi, atau merawat anak kecil dilarang melakukan sati. Dipercaya bahwa wanita yang meninggal melalui praktik sati meninggal dalam keadaan suci, yang memberikan mereka bonus karma dan menjamin kehidupan selanjutnya yang lebih baik. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan berdasarkan kasta. Wanita dari kasta tertinggi, Brahmana, biasanya dibebaskan dari kewajiban melakukan sati, karena mereka dianggap memiliki tingkat karma yang sudah mencapai batas maksimal. Mereka tidak dianggap memperoleh manfaat apapun dari praktik sati, sehingga tidak diharuskan untuk melakukannya. Benar, praktik sati telah menjadi topik kontroversial selama berabad-abad dalam budaya Asia Selatan. Pendapat terbagi tentang praktik ini. Beberapa orang melihatnya sebagai tradisi suci yang melambangkan pengabdian seorang wanita kepada suaminya, dan menganggapnya sebagai bagian penting dari identitas budaya mereka. Namun, di sisi lain, banyak yang melihat praktik sati sebagai manifestasi brutal dari penindasan patriarkal di India dan kekerasan terhadap perempuan. Meskipun penting untuk menghormati keberagaman budaya dan adat istiadat orang lain, sangat sulit untuk menerima praktik sati dalam konteks dunia modern. Praktik ini melibatkan kekerasan dan pengorbanan diri yang ekstrim, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan, hak asasi manusia, dan martabat individu. Banyak negara dan masyarakat telah melarang sati dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi perempuan dari praktik tersebut. Penting bagi kita untuk mempromosikan kesadaran, pendidikan, dan perubahan sosial yang mendorong penghapusan praktik-praktik berbahaya seperti sati, sambil menghormati dan menghargai keragaman budaya yang ada di seluruh dunia. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.